Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama. Ini permintaan para subscriber Al-Baqarah yang lanjutannya, yang ayat 27 di pending dulu ya. Ya, ini resep bahagia, juga tentang reinkarnasi, tentang nang ning nunggong. Yuk kita bahas bersama ya, pelan-pelan. Mohon jangan di skip ya, mohon kita luaskan. Ini kan kalau bagi yang sudah usul sih sudah tahu ya. Jadi barangkali ada yang belum tahu atau belum mengetahui, belum membahas, kita buka bersama-sama. Karena resep bahagia itu adanya dari dalam ya, untuk penyeimbang, menselaraskan. Kalau kita bisa menselaraskan di dalam dan di luar, itu pastinya bahagia. Karena bahagia itu tidak bisa diukur dengan materi ya, tidak bisa diukur dengan materi. Kenapa? Orang yang sudah sampai kepada Gusti Allah, karena puncak tertinggi kebahagiaan adalah bisa bertemu Sang Penciptanya ya. Jadi banyak video yang berjudul Fana 1, Fana 2, Fana 3. Jadi mohon maaf, bila mau bertanya mohon disimak dahulu video kami yang sudah 245 lebih, mohon disimak. Dan ini kita bahas bersama-sama. Ini bahas bersama-sama, bila mana nanti kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, kita bersama-sama. Nang ning nung gong. Ini kalau orang kenal, oh itu gending Jawa atau alat musik Jawa ya. Nang itu mengenang. Mengenang bagaimana? Kita belajar mengenang siapa yang para subscriber pemirsa Janggiri yang lahir pada tahun 60 umpamanya ya, umpamanya. Siapa saja yang lahir pada tahun 60-an, kita mengenang tahun 60 ya, mengenang lahir tahun 60, ibarat ya, ini analogi. Di saat tahun 50 ada di mana? Di saat tahun 50 ada di mana? Itu disuruh mengenang. Setelah itu mengenang masa lalu, diheningkan. Ya, bagi yang usianya 60, yang tahun kelahirannya 60, mengenang pas di saat tahun 50 ada di mana. Berarti nol atau suwung atau tidak ada atau mati dalam bahasa Al-Baqarah ayat yang 28 ya, mohon disimak. Jadi kita tinggal siapa saja yang lahirnya tahun 70, yang lahirnya tahun 80, yang lahirnya tahun 90, yang lahirnya tahun 20, mengenang ke belakang, ya, ada di mana. Karena di saat rekaman kita, ini kan kita bicara yang mayoritas ya, yang mayoritas. Kan ada yang minoritas, artinya begini, ada orang yang minoritas artinya hidup cuma sebentar meninggal. Ada yang hidupnya umpamanya tidak sehat jiwanya. Nah, yang ini kita bicara mayoritas. Kalau yang hidup sebentar
bayi mati umpamanya, jiwanya nggak sehat, raganya nggak sehat, itu jawabannya ada di Al-Baqarah 28. Itu ada hubungannya dengan memori roh, ada video judulnya ya, memori roh. Nang, mengenang, menghening, merenung. Nung itu merenung. Ini prosesnya bagaimana? Itu prosesnya kholwat, infirad, i'tikaf, semedi, meditasi. Prosesnya ada di video ini, tutorialnya ada. Yang bagi yang belum nyimak ya, tutorialnya ya ada di video yang berjudul tutorial kholwat dan video berjudul Arif Billah, itu lengkap lagi ya. Jadi Nang itu disuruh mengenang. Siapa yang lahirnya tahun 70 mengenang pasti saat tahun 60 di mana. Agar apa? Agar bisa hening, nggak gejolak. Setelah itu bisa hening, bisa merenung sedalam-dalamnya. Setelah itu sampai kepada gong. Gong itu finish, sampai atau nol, suwung atau fana. Itu kita bahas ya. Mohon bila mana ini ketukar-tukar, mohon diluaskan ya. Mohon diluaskan. Di sini dari kalimat ini sangat mengandung berapa huruf N. Ini orang Jawa pintar kita akui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf N. Huruf Nun utaranya. Huruf Nur. Ini dibahas tentang ini. Kalau sudah ini mencapai, ini sistemnya kholwat. Kalau yang masih awam total ya, kalau yang masih awam total, mohon dilihat video berjudul Guru Sejati Dipulihkan. Kalau yang masih awam, benar-benar awam, itu nanti video yang berjudul Guru Sejati Dipulihkan. Nanti sistemnya lagi setelah itu baru pingin punya ilmu laduni. Ini saya catat dulu nih, ini bagi yang awam ya, mohon maaf ini bagi yang awam. Dipulihkan. Nih bagi yang awam. Mohon ini uploadan sudah 3 bulan yang lalu ya. Guru Sejati Dipulihkan. Ini bagi yang belum nonton ya. Setelah itu video yang berjudul pengen punya ilmu laduni. Laduni ini bagi yang awam. Ini masih banyak permintaan karena masih banyak yang telepon ini ya. Ini maksudnya belum menyimak tapi sudah bertanya ini, mohon ya. Mohon. Ini ya bagi yang masih awam ya. Kalau yang sudah fasilnya sudah mengetahui tentang ketuhanan, tentang kemanunggalan, tentang ketauhidan, tentang kewahidan atau tentang keahadan, langsung ke video tutorial kholwat. Mohon maaf ini bagi yang belum menyimak. Yang pasirnya sudah mulai tinggi ini dan video berjudul Arif Billah. Ya, video yang berjudul Arif Billah. Ini semua adalah kalau dipelajari nanti intinya kepada Nang Ning Nung Gong sampai. Dan di sini nanti di video-video yang udah banyak sekali sebenarnya ya. Mohon maaf ini sudah banyak sekali. Ada video yang judulnya Fana 1, Fana 2, Fana 3. Mohon ya.
mohon disimak dulu karena masih banyak pertanyaan yang belum nyimak ini. Terlihat sekali kalau sudah nyimak nggak bertanya. Ya, masih banyak yang belum nyimak sudah bertanya ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi kita mengenang ya hari lahir, tahun lahir kita ya. Kita melihat ke belakang, mengenang ke belakang ya, mengenang belakang, setelah itu menghening, setelah itu merenung. Baru nanti bisa proses yang disebut kholwat. Ya, ini kalau mengenang ini prosesnya berarti tafakur, sistemnya tafakur, berpikir dulu. Setelah berpikir sampai baru melakukan ini. Ini ada syaratnya di dalam ya. Ini ada keterangannya semua ini. Lah, terus ada yang bertanya lagi tentang reinkarnasi. Ada orang yang belum percaya. Ayatnya ada di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 28. Mohon disimak. Atau video yang berjudul Memori Roh. Jadi begini, umpamanya kalau kita kok masih nggak yakin dengan reinkarnasi, kalau masih nggak yakin, tanya di dalam diri kita. Dua pertanyaan. Yang satu, umpamanya, saya bertanya sama Ahmad, umpamanya. Ya, ini umpama. Ahmad, kamu kalau hidup di dunia itu kepinginnya satu kali atau berulang kali? Ayo kita tanya ke dalam diri kita, ke dalam ya, nanyanya ke dalam, jangan katanya orang. Kalau kita ditanya, kamu hidup itu di dunia inginnya satu kali atau berulang kali? Pasti jawaban guru sejati itu mintanya hidup di dunia berulang kali. Kalau jawabannya saya ingin hidup di dunia berulang kali, berarti secara tidak langsung guru sejati mengiyakan atau berkeinginan. Itu berarti sudah benar. Kalau di dalam diri kita kok mau hidup berulang kali, berarti sama juga reinkarnasi. Tapi kalau kita ditanya, kamu kalau hidup di dunia itu sekali aja apa berulang kali? Tetap kalau sekali nggak mau, maunya berulang kali. Berarti guru sejati sudah ngasih kode, sudah ngasih jawaban, itu loh maksudnya. Kalau di dalam diri kita ditanya, ya namanya hidup di dunia ya maunya berulang kali. Ya memang betul, makanya ayatnya ini. Ya, kalau di dalam diri kita, inginnya apa? Ingin hati kita itu kalau hidup sekali apa berulang kali? Pasti jawabannya, oh guru sejatinya kan sama. Ya namanya guru sejati itu nomor satu, sama. Pasti jawabannya, ya saya hidup di dunia aku pengennya berulang kali. Yaitu namanya reinkarnasi. Ya, kalam yang ditanya ya, kalam nggak pernah bohong. Batin, hati itu nggak pernah bohong. Kenapa kita disuruh merenung? Karena akan terkena Ali Imran 185. Semua ini kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Ya, kita harus berpikir luas. Di sini keterangannya setiap yang bernyawa mati. Tidak ditulis di sini setiap makhluk mati, tidak. Ayo kita harus luaskan. Kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, pasti. Kenapa tidak mengatakan kullu makhluk gitu loh maksudnya. Setiap makhluk akan mati. Ya ini berarti kan luas maknanya ini kan. Setiap yang bernyawa yang diucapkan ya. Jadi kalau sudah berarti yang mati yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa berarti ya tidak mati. Ada
Ayo diluaskan, ayo diluaskan. Jadi di sini ayat ini saja bisa membangun, mengungkap, meluaskan mana bahwa yang disebut kiamat itu adalah diri kita. Kalau ada masukan, pemahaman yang bertolak belakang, ya matahari terbit dari barat, ya itu sudah ada videonya ya, itu pasti bergejolak. Ya bergejolak itu namanya kiamat. Kiamat artinya berdiri. Kalau hukumnya Tuhan masuk ke dalam diri jiwa kita, itu akan bergejolak. Perang dengan konsep. Ada videonya yang berjudul konsep intuisi kalam. Kalam, intuisi, konsep ini sebenarnya sudah lengkap. Karena masih banyak pertanyaan, ini video kami ulang kembali sebenarnya. Ini video sudah diulang-ulang. Ya. Jadi mohon sekali, bila mana mau bertanya, mohon di-scroll ya. Janggiri channel, klik video, scroll. Mohon, amat sangat mohon. Ya, setiap yang bernyawa. Kalau kalimat setiap yang bernyawa berarti kita luaskan, ya. Akan mengalami mati. Mati secara jatah hidup atau mematikan diri kita. Ya sebenarnya diri kita nggak ada ya. Kalau kita sudah tahu kan nggak ada, dicari nggak ketemu. Mana Zamroni, mana, nggak ada. Kalau kita sudah mentiadakan, memfanakan, mengsuwungkan, semuanya jadi tidak ada, itu baru resep bahagia. Kenapa? Sudah diadakan sama Gusti Allah itu sudah bahagia. Nggak usah banyak nuntut sama Gusti Allah, karena kita itu siapa? Kedudukan kita tetap pasel, atau bahasa gampangnya makhluk. Ya, nanti ada Al-Baqarah lagi kalau saya tambahin. Al-Baqarah 30 wakil. Ya, jadi karena kalau ingin bahagia kita harus nungkong. Enggak, ya saya bahagianya dengan uang. Ya enggak jamin juga, enggak jamin karena kebahagiaan itu dalam batin. Lah takut apa itu kan batin. Makanya sangat luas ini, sebenarnya sudah banyak sekali videonya. Kalimat la ilaha illallah, ya kalau dalam bahasa umumnya tiada Tuhan selain Allah. Ngapura Gus nyebut nama ini ngapura. Kalau dalam bahasa makrifatnya tiada nama kecuali wujud. Itu kan penetralan sebenarnya. Penetralan. Tiada nama kecuali wujud. Di saat kita tidur itu punya nama enggak? Punya rekaman enggak? Di saat kita bayi, ya, bayi yang baru lahir itu punya nama enggak? Jadi cara kholwat agar cepat wusul, kita imajinasikan di saat kita tidur itu di mana, punya apa, atau di saat kita baru lahir kita punya apa. Bayi yang baru lahir itu tidak punya rekaman apa-apa. Di saat kita mau menghadap sang semesta, jangan punya rekaman. Kalau masih punya rekaman itu namanya masih kemelekatan, keakuan. Nggak sampai-sampai, berat. Jadi mohon, ini video yang berjudul Arif Billah, mohon disimak, mohon sekali, mohon dengan amat sangat. Kenapa di surat Shot ayat 72-nya sama surat Qaf ayat 16-nya menerangkan. Di surat Shot mengatakan, saya tiupkan ruhku. Surat Qaf, kami lebih dekat daripada urat leher.
Di saat kita posisi ada, itu kan karena ada ini. Ada raga, merasa ada, padahal pas dicari tiada. Ya ini ada hubungannya dengan syahadat. Ada lagi. Jadi syahadat itu kan bersaksi. Mohon dilihat kalimat syahadatnya. Mohon dilihat kalimat syahadatnya. Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mohon dilihat kalimatnya. Kalimatnya anna muhammadar, bukan anna Nabi Muhammad, bukan anna Sayyidina Muhammad. Karena Nabi pembawa syariat Islam namanya Nabi Ahmad. Muhammad itu julukan. Julukannya ada berapa? Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha, Amin. Ya yuk luaskan apalagi judulnya. Apa? Julukannya. Jadi kalau kita bersyahadat membayangkan Nabi Muhammad, juga tidak tahu seperti apa orang beliau sudah meninggal. Kan nggak ketemu juga. Di situ syahadat disuruh bersaksi. Awaluddin ma'rifatullah. Ini kami ulang-ulangi lagi karena masih banyak pertanyaan yang belum lihat videonya. Bersyahadat yang tauhid, yang awal, yang ahad, itu napas ini. Surat Shod ayat 72, surat Qaf ayat 16. Di saat asyhadu alla ilaha illallah, ke napas dan ke ruang. Ini yang disebut kosong tapi isi. Ini suwung. Ini adalah memompa kita, nyuapin tiap seperempat detik napas kita. Ini kalau nggak ada ruang ini bagaimana? Ya, ibarat ini saya gambarin kok ibarat balon ya, yang toet-toet nih. Nah, ini ibarat yang maha besar, ini kita pasel yang kecil, dipompa, toet, toet. Nah, ini ruang ini, mompa kita yang kadang kita nggak sadar. Nggak sadar bahasa Arabnya nggak sholat. Nah, sadar itu kan bahasa Arabnya sholat. Jadi kita itu sudah diliput, dilingkup, diawasi, dilayani. Ya. Tadi sampai ke mana? Ya. Syahadat. Muhammadnya apa? Kalimat Muhammad itu dalam bahasa umum Muhammad itu terpuji. Lah ini wujudnya wujud terpuji. Punya siapa? Ya punya wahdatul atau wahid, kesatuan. Karena kalimat Muhammad itu diartikan Rasul, Risalah, Wasilah, frekuensi, predikat, perantara. Raga ini adalah perantara mewujudkan Gusti Allah secara zahir. Karena Gusti Allah batin, agar bisa dilihat disebut Muhammad. Makanya ada tulisan begini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi kalau kalimat Muhammad ini jangan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pembawa syariat Islam itu namanya Ahmad. Jadi ini julukan Muhammad ini sangat amat luas. Bisa Nur Muhammad, bisa Risalah, bisa Rasul, bisa Wasilah, bisa frekuensi. Kan ini perantara. Kalau diartikan namanya terpuji. Jadi nama yang terpuji lah, Allah kan nama ya. Ngapura Gus, karena saya nyebut ini lain. Kalau saya ngomong Gusti Allah mulu nanti bingung. Jadi ngapura Gus. Jadi nama Gusti
Allah, nama Allah ini ya terpuji gitu. Itu adanya di Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu. Jadi nyambung semua sebenarnya. Asal kenapa kita apapun alasannya, kita tidak ada. Diadakan oleh Gusti Allah. 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, itu ayatnya. Jangan sampai kita berpikir, oh nanti pulangnya ke neraka. Tulisannya udah jelas, dari Gusti Allah pulangnya ke Gusti Allah. Ya jangan ekstrim ngomong pulangnya ke neraka. Jadi yang namanya surga neraka itu pasti ada di dunia, di akhirat, di darul akhirat. Karena surga neraka itu sistem. Kalau ada tulisan Gus, ngapura Gus? Kalau ada tulisan Allah, pasti ada tulisan Muhammad gitu loh. Ibaratnya begitu. Ada ketua, ada wakil, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Kalau surga terus, ya malah nggak betah. Surga terus itu ibarat kenyang terus. Ini contoh ya. Lapar neraka, kenyang surga. Kerja ibaratnya itu neraka, ibaratnya gajian surga itu loh. Pas bayaran. Istirahat surga. Jadi itu sistem. Makanya kita jangan sibuk nyari surga. Kita harus sibuk nyari yang punya surga. Itu loh. Kita harus cari yang punya surga ya. Cari yang punya. Nah, tuh. Cari yang punya surga. Kalau kita sudah kalimatnya kulun nafsin dha'iqatul maut. Lah ini Al-Baqarah 85-nya harus dikembalikan, mohon disimak. Ya. Karena Al-Qur'an itu hudal linnas. Ya minimal kita jadi manusia lah. Kalau insan kamil berat, ya jadi manusia. Karena kalimatnya kalau manusia, sistem kejiwaannya manusia itu gampang menerima Al-Quran. Kali ini saya tambahin lagi orang, karena barangkali ada yang belum nyimak ya. Saya tulis lagi nih. Karena syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Orangnya nggak ke bawah, makanya selalu ada kalimat hai orang-orang yang beriman. Jadi tugas kita dari orang menuju manusia. Kalau insan kamil itu pilihan, dipilih, terpilih. Jumlahnya nggak banyak, ya jumlahnya nggak banyak. Kita ditugaskan lahir jadi orang, ya menuju manusia, ya makanya di surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu sistem. Jadi kalau kita punya sistem, pokoknya judulnya jangan mencari surga, carilah yang punya surga. Contoh surga itu ibarat bangunan umpamanya. Ibarat loh. Nanti salah kan bagi yang usul ngapain surga dibilang bangunan, nanti ada menghayal lagi. Ya ini ibarat. Kalau kita mau datang ke rumah orang, nggak ada orangnya, nggak ada pemiliknya, rasanya gimana? Lah orang milih surga, pas masuk nggak ada Gusti Allahnya, ya telah tolak. Karena orang masuk rumahnya orang apapun bahagianya kalau ketemu yang punya rumah. Itu. Jadi
Sistem surga dan neraka itu sistem rasa. Jadi kita lihat ya, Ali Imronnya diulang-ulang lagi, mohon ini masih diulang terus ya, mohon maaf. Ini bagi yang belum nyimak, karena masih banyak yang belum nyimak, baru nyimak berapa kali, belum lihat video yang lain. Tapi saya bersyukur yang sudah nyimak banyak nggak pernah bertanya ya. Langit bumi seisinya itu miliknya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Jangan merasa kita bisa ngurusin apa saja loh, ngurusin apa saja. Ngurusin apa saja yang kesibukan manusia. Wah, ini urusan saya. Jangan. Kita nggak bisa apa-apa. Semua keterangannya yang ngurusin Gusti Allah. Kita jangan merasa bisa ngurusin, jangan. Wah, ini anak yang ngurusin saya, gila udah gede, songong amat. Oh, jangan. Jangan merasa ini istri diurusin malah ngelawan. Jangan. Ya, jangan merasa ngurusin. Karena kita nggak ada. Coba. Kita ngurusin berapa tahun sih? Nanti pas bilang dong, kamu yang ngurusin saya. Kata Gusti Allah, kata siapa? Kamu dulunya nggak ada kok. Sekarang diakuin semua ya. Langit bumi yang punya Gusti Allah. Langit seisinya loh. Langit bumi seisinya yang punya Gusti Allah. Kita jangan mengakui. Rasa mengakui dihapus. Namanya mencopot atau melepas keakuan. Melepas kemelekatan. Rasanya bukan orangnya dibuang, istri dicerai, harta dikasih semua, dijual-jualin, bukan. Rasa kepemilikannya ya, karena semua yang punya Gusti Allah. Jadi udah paham kali ya. Jadi mohon ya, mohon amat sangat, mohon amat sangat ya, mohon amat sangat. Sebelum bertanya, simak dulu video kami ya. Simak dulu video kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.